Living in Telkom, dan Telkom.design. Biar makin banyak talenta digital yang tahu bahwa AI itu bukan hanya untuk programmer aja, tapi untuk UI designer, kreator, dan semua digital talent seperti kita semua yang ada di ruangan ini. Dan terselenggaranya sesi hari ini juga tidak terlepas dari kolaborasi yang sangat keren. AI Connect kali ini berkolaborasi bersama AI and Experience Telkom Indonesia, karena memang semangatnya sama ya antara kita dan AI and Experience Telkom Indonesia untuk mewujudkan talenta digital yang bukan hanya update soal AI, tapi juga benar-benar bisa menggunakan di proses sehari-hari, proses kreatif sehari-hari. Dan kolaborasi ini yang membuat sesi hari ini sangat relevan, khususnya untuk teman-teman di bidang UI, UX, dan desain produk digital. Baik teman-teman, setelah tadi kita berkenalan dengan program AI Connect dan semangat pengembangan ekosistem AI di Indonesia, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu keynote speech. Dan tentunya spesial sekali karena keynote speech kita hari ini akan disampaikan langsung oleh program lead Telkom AI Center of Excellence, Mas Mizan Lazuardi. Teman-teman, boleh kita sambut terlebih dahulu Mas Mizan Lazuardi dengan semangat di kolom chat. Boleh teman-teman kirimkan lambang apinya kepada Mas Mizan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Mbak Elsa dan teman-teman semua. Suaraku terdengar dengan jelas nggak ya? Terdengar, Mas Mizan. Oke. So, selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang di dalam acara program AI Connect, kolaborasi juga dengan unit AIX di Telkom Indonesia atau Telkom Design. Dan pada hari ini kita akan membahas topik atau acara yang berfokus pada implementasi AI. Nah, jadi em, mungkin di sini teman-teman, aku pengen tahu dulu ada nggak yang emang menggeluti karir sebagai UI designer atau mungkin sebagai designer gitu. Boleh mungkin kasih reactionnya dulu. Oke, ada Mas Bagus ya. Ada siapa lagi nih? Oke, ada banyak ya. Nah, oke, pengen make sure aja. Maksudnya semoga majority of teman-teman yang ada di sini adalah memang yang menggeluti ataupun pengen belajar sebagai desainer. Karena di sini terima kasih juga kepada Mas Imam sudah berkenan untuk memberikan sesi yang nanti secara komprehensif dan kita akan fokus untuk membahas eh, itu adalah bagaimana mengubah konsep ke dalam AI, sorry, ke dalam UI dengan bantuan AI. Nah, kenapa sih kita ngebahas tentang AI gitu ya. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang coba kami di AI Connect coba jawab gitu. Bahwa AI seharusnya tidak em, akan pernah sih menggantikan manusia, tapi dia akan empowering manusia sehingga manusia yang menggunakan AI akan jauh lebih unggul daripada mereka yang enggak. Nah, sehingga penting untuk kita mulai aware dan juga mulai mengutilisasi pakai AI nggak cuman untuk nanya jawaban kayak search engine, kayak rekomendasi film terbagus atau rekomendasi musik sesuai dengan seleraku dan lain-lain. Tapi kita udah masuk ke dalam transformasi di mana AI bisa diutilasi dalam bentuk integrasi dalam bekerja. Nah, di AI Connect kami punya banyak dan beragam program dan juga spesialis, tapi pada hari ini kita akan fokus ngomongin tentang UI ataupun desain. Nah, dalam proses desain secara spesifik nanti akan dibantu dan dipandu oleh expert kita, Mas Imam Prastio, itu untuk bisa mengimplementasi dan juga mungkin di awal akan memberikan sedikit pemahaman dasar gitu ya tentang AI dan desain. Lalu kita masuk ke workshop dan harapannya teman-teman di sesi workshop bisa mengimplementasikan apapun yang dipelajari secara praktikal. Nah, harapannya bisa dibawa pulang oleh teman-teman dan disebarluaskan nih kalau misalkan memang bermanfaat atau at least berguna buat diri teman-teman masing-masing yang ada di sini. Untuk teman-teman yang sudah ada di sekitar 75 orang ya yang udah hadir gitu dan terus bertambah nih kalau aku lihat-lihat. So that's it from me. Terima kasih. Aku ingin ucapkan juga terima kasih kepada tim IX, terima kasih kepada para community partner, terima kasih kepada rekan-rekan business community lead di berbagai daerah dari AI Connect yang sudah bantu sebarkan.
kepada komunitas dan juga Pentahelix di daerah masing-masing. Dan terima kasih juga terutama buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Lancar terus dan semoga menikmati sesi ini sampai selesai. So have fun. That's all from me. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Selamat siang. Aku kembalikan ke Mbak Elsa. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Mizan Lazuardi atas insight dan sambutan yang sangat inspiratif siang hari ini. Dan dari Kino tadi, teman-teman, kita belajar bahwa AI hari ini tuh bukan lagi future technology, tapi juga menjadi bagian dari cara kita bekerja, berkarya, dan berinovasi hari ini. Nah, karena setelah ini kita akan langsung belajar bagaimana sebuah ide atau konsep bisa diubah menjadi tampilan UI menggunakan AI secara lebih tepat dan efisien. Nah, baiklah langsung saja untuk saat yang sudah kita tunggu-tunggu, kita akan langsung masuk ke sesi utama, yaitu sesi pematerian dan workshop dari narasumber kita yang keren banget. Ada yang udah tahu siapa? Boleh di-type di kolom chatnya narasumber kita hari ini. Ayo. Oke, kalau misalnya belum ada yang tahu, narasumber kita hari ini adalah Mas Imam Prastio, UI Designer AI and Experience Telkom Indonesia. Beliau adalah praktisi yang sehari-hari berada di irisan UI, UX, dan AI dalam proses desain nyata di industri khususnya di Telkom Indonesia. Saat ini, beliau menangani beberapa proyek besar di Telkom Indonesia, yaitu My Pertamina, Legion AI Optimization, dan berperan juga sebagai desain lab lead di chapter Design and Experience. Dan sudah waktunya untuk kita fokus karena setelah sesi pematerian, kita akan langsung praktik dan teman-teman harus standby dan fokus sampai akhir sesi workshop karena bukan cuman bakal dapat ilmu daging aja, tapi kita juga punya hadiah menarik, teman-teman. Kita mau infoin kalau hasil workshopnya teman-teman bisa di-upload di story Instagram, tag ke aiconnect.id, tag ke telkom.design, untuk mendapatkan hadiah sebesar juara 1 di 150.000 e-wallet, juara 2 100.000 untuk 3 orang, juara 3 50.000 untuk 4 orang, dan ada hadiah yang surprisingly menarik, yaitu yang berani share screen bareng dengan Mas Imam nanti di sesi workshop akan mendapatkan hadiah juga sebesar 50.000 untuk 2 orang, hanya 2 orang saja. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mas Imam Prastio. Kepada Mas Imam, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebentar. Saya share screen dulu, Mbak ya. Oke, share screen saya sudah jelas? Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Mas Imam? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin kalau ada nanti di depan ada pertanyaan, boleh di chat aja di Zoom ya. Kalau misalnya saya jelasinnya mungkin kecepatan atau ada yang kurang jelas, monggo boleh ditanyakan aja. Perkenalan lagi, saya Imam Prastio. Saya sebagai desainer di chapter AX atau Artificial Intelligence and Experience. Openingnya semua udah dijelasin ya sama Mbak Lucia dan Mas Mizan. Jadi mungkin kita nggak akan berlama-lama ya. Mungkin sebelum mulai saya mau bahas kali ya. Untuk sekarang tuh lowongan di desainer udah banyak banget yang minta kita sebagai desainer tuh seenggaknya bisa skill AI. Mungkin yang dari yang biasa aja, generating text kayak ChatGPT, bahkan sampai yang lebih spesifik yang untuk mendukung pekerjaan kita sebagai UI designer. Nah, sekarang kita mau bahas tools yang spesifik salah satunya. Gimana kita ngubah konsep mentah yang dari ide, terus kita bikin prototipenya, atau kita bikin UI-nya, kita bikin prototipenya, atau dan selanjutnya terakhir kita polish di Figma. Kenapa
masih butuh Figma. Mungkin banyak yang bahas di internet, wah AI udah makin canggih, tapi kayaknya Figma udah nggak dibutuhin. Tapi untuk sekarang, karena sekarang Figma masih sebagai standar industrinya, kenapa Figma masih dipakai? Mungkin kita akan bahas di belakang ya. Oke, lanjut. Oke, sudah berubah kan slide-nya ya? Oke, untuk 30 menit ke depan, topik yang akan kita bahas dikit, cuma 4 sebenarnya. Eh, di old way, ini sebagai benchmark. Sebelum ada AI itu kita pekerjaannya, workflow-nya itu seperti apa sih? Kolaborasi dari tim desainer seperti apa? Mulai dari researcher sampai ke designer, atau mungkin ada role lain seperti UX writer dan lain-lain. Itu seperti apa sampai end to end sampai kita akhirnya bisa hand off ke teman-teman developer. Terus akhirnya setelah di era AI ini tuh seperti apa? Apakah ada yang berubah? Frameworknya berubah apa enggak? Terus apa yang perlu diperhatikan gitu? Apa yang bisa kita sisipin dengan AI untuk membantu workflow kita? Dan yang ketiga, setelah kita pakai AI, harusnya sih sebelum kita pakai AI, tapi karena sekarang AI udah masuk, sebelum kita pakai AI, nge-prompting dan segala macam, ada baiknya tetap kita kuasai juga fundamentalnya, UI basicnya. Mungkin di sini gimana caranya user akan menggunakan aplikasi kita ya. Saya akan bahas dua, mungkin tentang Gestalt Principles dan Accessibility, karena dua itu gimana caranya user kita buat pakai aplikasi kita, dan gimana caranya aplikasi kita itu bisa ramah untuk dipakai untuk semua orang. Yang terakhir, baru kita akan bahas tentang prompting, gimana caranya, struktur promptingnya seperti apa, dan gimana caranya biar UI yang dihasilkan oleh AI generator, apapun itu, tapi kita bahas di hari ini mungkin satu ya, karena biar teman-teman bisa encourage teman-teman untuk coba, yang belum pernah coba, dan gimana caranya, triknya, biar seenggaknya tampilannya tuh nggak, kalau kata orang tuh AI slope, tampilannya terlalu generik, warnanya ungu-ungu gradasi gitu. Jadi mungkin di belakang nanti kita bahas gimana caranya. Oke, lanjut di old way. Kalau sebelum ada AI, mungkin ini kita pakai framework yang udah kita pakai selama 20 tahun ya. Ya saya kerja belum 20 tahun sih, cuma di industri ini at least udah 20 tahun dipakai. Kerangkanya seperti apa? Ada 4 fase, ada discover, define, develop, and deliver. Namanya Double Diamond. Ini dikemukakan oleh Design Council di UK di tahun 2005. Sampai sekarang masih jadi standar. Ini sebenarnya kayak pola pikirnya aja sih sebenarnya. Makanya di fase 1 discover tuh ada di diverge, terus converge, diverge lagi tuh convert. Mirip, makanya namanya Double Diamond. Dia kayak melebar, terus mengerucut, melebar, mengerucut lagi. Di fase discover tuh biasanya kita untuk cari insight sebanyak-banyaknya ya. Kita meluaskan tadi kayak Double Diamond ya, dia tahap awal dia akan meluas. Kita coba riset, kita cari insight sebanyak-banyaknya sebelum kita memulai untuk mendesain. Ini riset di sini di awal di discover itu juga tergantung kebutuhan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pengen bikin aplikasi dari awal, atau mungkin punya fitur di aplikasi atau di website udah dibikin, di develop capek-capek tapi kok nggak works ya. Terus butuh pivot atau butuh riset ulang, atau mungkin bikin fitur baru. Nah, beberapa hal atau beberapa metodenya di sini tuh ada banyak ya, ada user interview, survei, observasi di lapangan. Pokoknya kita coba sebanyak mungkin cara untuk menggali insight. Selanjutnya, setelah kita dapat insight, biasanya kita coba dibantu dari teman-teman researcher, kita coba saring masalahnya. Kita petain sebenarnya yang dibutuhin user tuh apa sih? Sebenarnya pain points mereka tuh apa sih? Kita coba synthesize semua hasil itu buat jadi satu problem statement yang kuat. Sebenarnya buat itu aja sih, buat nyari sebenarnya satu itu. Apa yang paling dibutuhkan atau diperlukan oleh user. Nah, setelah kita dapat problem statement, ngapain lagi nih? Ini baru mungkin bisa masuk ke tahapan desain yang sedikit lah. Kalau dari zaman dulu tuh ada yang mungkin kita bisa masih pakai brainstorming masih sampai sekarang sih ya. Yang masih dipakai sampai sekarang brainstorming, tapi untuk wireframe karena toolsnya juga udah bagus, terus sekarang juga pakai Figma, biasanya udah pakai desain sistem, biasanya wireframe udah nggak ada sih. Kalau dulu bisa pakai wireframe, lo-fi, bahkan paper prototyping. Terus sampai akhirnya udah dapet tuh, kita coba cari solusi sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya kita dapat nih, oh mungkin solusi ini yang bisa untuk memecahkan pain point
si user di problem statement di fase define tadi. Nah itu baru terakhir tuh baru kita coba lagi tuh untuk finalisasi hasil desainnya di Figma. Kita bikin di Figma, kita bikin clickable prototype, tapi sebelum deliver ke developer masih ada apa ya fase sebelumnya lagi. Kita masih butuh usability testing lagi. Itu panjang banget sih prosesnya dari awal sampai akhir. Hasilnya diharapkan bagus karena kita udah dari awal kita coba define problemnya sebanyak-banyaknya, kita ambil insight sampai akhirnya kita dapat insight problem statement, kita cari solusinya sampai akhirnya kita coba prototype. Dan mungkin kita kalau ada waktu ya harusnya sih kita tetap usability test karena untuk menguji lagi kan mengevaluasi apakah solusi yang kita kasih tuh bisa dipakai nggak sama user. Nah, masalahnya realitasnya itu tergantung dari masalah tadi ya. Apakah kita mau build aplikasi dari awal from scratch atau mungkin memperbaiki fitur yang tidak works atau mungkin bikin fitur baru. Variabel waktunya juga bisa macam-macam kan tergantung kebutuhan tadi. Dan metodenya yang dipakai apa aja juga beda-beda. Tapi ini mungkin untuk teman-teman yang coba untuk apa namanya buat side project atau iseng-iseng ya coba-coba bikin aplikasi. Metode ini udah gimana ya? Sulit dan makan waktu banget sih. Kita punya ide, jangan-jangan kita punya ide, kita riset, kita develop, sebelum kita lempar ke pasar, jangan-jangan ada yang udah jadi duluan. Masalahnya di situ, makanya kita butuh sesuatu yang cepat sebelum keduluan sama orang. Nah, selanjutnya gimana sih workflow kita? Apakah ada perbedaan ketika kita sudah masuk ke AI era sekarang? Apakah kita masih tetap pakai double diamond? Kerangkanya berubah nggak sih? Atau seperti apa? Karena untuk sekarang, ide itu bisa jadi dalam hitungan menit, udah bukan minggu atau bulan lagi. Dibantu dengan AI. Mungkin secara pola pikirnya itu sama ya. Kita masih pakai double diamond dari define sampai deliver. Di bedanya itu di tahapan ide. Biasanya kita kalau sekarang ya, kita bisa lempar, kita mau bikin aplikasi apa nih? Kita bisa bukan curhat sih. Kita bisa brainstorm dengan Gemini, Cloud, atau Grok, atau apapun itu. Kita mau bikin ini, mau bikin sebuah aplikasi. Tolong dong riset, tolong kan cari datanya seperti apa. Tolong dong kompetitif benchmarkingnya seperti apa. Kita cari trennya mungkin di Twitter, pakai Grok mungkin, itu bisa juga. Kita cari insight sebanyak-banyaknya, pakai AI dengan fitur research-nya atau dengan fitur web search-nya. Karena kita butuh data paling baru kan. Nah itu mungkin dalam hitungan beberapa menit, AI agent tadi tuh udah ngasih ke kita tuh. Hasilnya seperti ini, insight-nya seperti ini. Pain points-nya mereka apa aja, kemungkinan solusi yang bisa kita kasih itu apa aja, fiturnya apa aja. Gitu. Dari situ, tapi harus ada kita lagi nih untuk menyaring dari solusi yang coba ditawarkan oleh AI itu apa aja yang bisa dan yang paling sesuai dengan user kita. Makanya sebenarnya kalau kita pakai AI nggak bisa tuh serta-merta apa ya, kita percaya aja gitu. Kita tetap butuh manusia di dalamnya. Di dalam workflow-nya masih butuh human in the loop lah bahasa kerennya. Setelah kita memutuskan, oke, dari hasil yang dari AI, oke, sebaiknya kita bikin apps atau kita bikin progressive web app, nggak perlu bikin app karena mungkin secara budget lebih besar ya. Oke, bikin ini, fiturnya apa aja, udah fix, baru kita bisa langsung masukin ke prompt. Promptnya ini buat generate UI misalnya, atau mungkin generate code. Kita kasih promptnya, kita mau bikin apa, fiturnya apa, konteksnya yang penting konteksnya jelas. Dalam beberapa menit, udah bisa kasih beberapa opsi, kasih beberapa flow, kasih beberapa mood board, tampilan, dan sebagainya. Dan waktu ini yang benar-benar memangkas dari proses kita yang sebelumnya mungkin beberapa minggu, sampai akhirnya cuma cukup beberapa menit. Terkesan lebay, tapi ya begitu, kecuali memang ada beberapa step yang kadang kita masih butuh manusia di dalamnya. Kayak misalnya untuk validasi ide, kita cari masukan dari manusia, kita masih tetap butuh manusia kayak untuk in-depth interview misalnya.
Itu masih butuh manusia. Jadi, tapi tahapan in-depth interview itu yang masih kita bisa sisipin dengan AI. Misalnya bikin research plan-nya, atau kita bikin telepromptingnya seperti apa pakai AI juga bisa, transkripnya, terus reportnya juga masih bisa dibantu oleh AI. Jadi bisa mangkas apa yang nggak bisa dipangkas pakai AI, mungkin tetap kita bisa lakukan, tapi hal-hal repetisi, iteratif itu bisa dibantu oleh AI dan lumayan motong waktu. Terkesan lebay, tapi begitulah keadaannya sekarang. Eh, terus setelah kita generate, biasanya kita iterate lagi di Figma karena kadang kadang walaupun sekarang udah berkembang jauh ya, teman-teman mungkin pakai tools apapun itu, kita lempar ke Figma atau waktu kita bikin tuh kadang hasilnya kurang. Dan di Figma itu biasanya kita butuh untuk, kalau di pekerjaan sih kita butuh dokumentasi lengkap ya. Kita harus ada flow-nya yang jelas. Kita nggak hanya menampilkan happy flow-nya misalnya. Kita harus tampilin semuanya tuh case-case-nya. Negatif case-nya mungkin sampai screen-screen yang mungkin nggak kepikiran, empty state-nya semua juga harus kita tampilin di Figma. Karena itu jadi satu source of truth-nya teman-teman desainer dan tim developer atau PO dan lain-lain. Itu yang udah coba kita bandingin ya. Sebenarnya framework-nya sama, tapi eh, efeknya yang berbeda. Kalau dulu tuh riset dulu baru gambarkan. Kita benar-benar riset dari awal sampai akhir, kita dapat problem statement-nya sampai kita bikin prototyping dan tes. Kalau sekarang bisa aja sebelum kita masuk ke riset, kita dari awal tuh kita bikin hipotesa, mungkin kita bisa ngasih solusi ini, kita bikin di AI, lalu kita bikin artefaknya. Udah ada artefaknya waktu kita coba untuk riset. Atau mungkin teman-teman yang harus ke klien misalnya, kalau ke klien kan kita gather requirement dan sebagainya. Kalau sebelumnya kita meeting, gather requirement, ngobrol, brainstorming, terus kita baru desain, itu kan lama ya. Kalau sekarang mungkin bisa dengan Vibe Design ini, ketika teman-teman gather information dengan klien, bisa sekaligus itu paralel. Kita ada artefaknya, kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Dan ini loopingnya lebih cepat karena kalau dulu kan cost untuk kita coba untuk bikin prototype, bikin final design hi-fi itu lama dan mahal. Mahal karena emang butuh waktu ya. Kalau sekarang kita bikin konsep, langsung tes. Konsep tes cepat banget loopingnya. Kalau masalah cukup satu orang plus kayaknya ini agak agak debatable sih sebenarnya ya. Karena kita tetap butuh expert di tiap-tiap tahapannya sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang bisa dipotong kayak yang tadi kita bahas di research. Kita mungkin tetap butuh researchernya kayak gimana. Tapi banyak tahapan yang mungkin kita karena butuh cepat dan dengan budget yang terbatas, yang harusnya mungkin kita research bisa 5 orang, 10 orang, mungkin bisa ditekan jadi cuma 3 orang misalnya seperti itu. Terus outputnya juga ketika kita prosesnya udah panjang, outputnya kita cuma jadiin satu. Kalau sekarang kita bisa langsung banyak banget kita generate opsi-opsinya. Kalau salah arah dengan proses yang linear tadi, kalau untuk pivot itu mahal banget. Kebayangkan kita udah coba metode itu berminggu-minggu, ternyata waktu kita validasi ke user, ternyata nggak works. Wah, kita harus pivot, mungkin kalau budgetnya gede mungkin bisa beberapa kali iteratif ya. Kalau budgetnya sedikit sih, ya 1 kali 2 kali udah syukur untuk kita balik lagi validasi ke user. Begitu. Oke, aman, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas nggak apa-apa, di reach out di chat Zoom aja. Oke, AI udah secanggih ini, wah cepet banget bantu kita dan segala macam. Setelah itu pasti timbul pertanyaan kan, "Hmm, AI itu bakal ngegantiin kita nggak sih sebagai pekerja?" Itu mungkin yang banyak pertanyaan ya. Saya juga lumayan bingung juga karena AI udah bisa generate gambar, generate teks, bikin teks yang cukup lebih banyak ya untuk kita iteratif untuk UX writing kita misalnya. Terus udah bisa bikin desain buat kita dan hasilnya juga udah cukup bagus. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih kita digantiin oleh AI? Jawabannya mungkin, tapi mungkin belum ya untuk sekarang. Nah, makanya biar teman-teman mungkin nggak digantikan oleh AI, menurut saya sih
bukan orangnya ya yang akan digantikan oleh AI, tapi orang-orang yang mungkin tidak alergi atau nggak mau sama sekali sih pakai AI. Karena yang nggak bisa dipungkiri ya, AI keniscayaan. Karena dari AI kita bisa generate tulisan layout dalam waktu yang singkat, tapi at the end of the day ya tetap kita gitu yang putusin mana yang benar, yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan user. Oleh karena itu mungkin ada dua hal yang perlu kita pahami ya sebagai fundamentalnya. Kita memahami user, gimana user untuk membaca atau mensaring informasi yang kita tampilkan di aplikasi kita, dan gimana caranya aplikasi kita bisa dipakai oleh semua orang. Nggak, nggak eksklusif ke user-user tertentu. Oke, kita lanjut ke bahas ke UI Fundamentals. Yang pertama, mungkin kita mau bahas ke Gestalt Principles. Sebenarnya Gestalt Principles ini udah lama ya, udah dari tahun 20-an. Sebenarnya ini bukan desainer atau apa yang bikin, bukan yang bikin, yang research, tapi ini awalnya di research oleh seorang neurosurgeon yang neuroscience, maaf, yang pengen tahu gimana cara otak bekerja untuk melihat, meng-scan gambar. Ini akhirnya apa namanya? Akhirnya cara ini yang coba kita adaptasi ke desain. Gimana caranya kita menampilkan informasi akan gampang di-scan atau dibaca oleh user. Karena user, eh, people don't read, they scan. Dia nggak baca satu-satu. Jadi kita gimana caranya mengkelompokkan informasi di desain kita, gimana caranya biar gampang dibaca. Oh, button ini yang harus dipencet. Oh, kalau ini tuh komponennya sama. Ini tuh sesuatu yang sama, bukan sesuatu yang beda. Itu dia bisa tahu dari situ ya. Ada enam prinsip yang bisa dipakai di Gestalt. Ada proximity, ada similarity, ada common region, closure, continuity, dan figure. Kalau proximity itu gimana? Itu kita biasanya untuk elemen-elemen yang dekat dengan satu sama lainnya, kita udah bisa menganggap kalau itu tuh satu kelompok. Dan juga sama juga halnya dengan similarity. Kalau tampilannya sama, tuh kita tahu kalau fungsinya akan sama. Makanya kita biasanya bikin komponen, bikin struktur di UI itu konsisten. Jangan terlalu jauh bedanya karena user akan bingung. Ini tuh fungsinya sebenarnya sama apa enggak sih? Sama-sama CPI atau bukan sih? Terus kalau misalnya proximity tidak works, misalnya teman-teman punya aplikasi yang padat gitu ya, informasi padat kayak e-commerce atau gimana, atau mungkin articles, itu bisa juga pakai yang ketiga, common region. Makanya metode card, tampilan dengan card tuh lumayan populer karena bisa mengkelompokkan informasi di dalam satu kotak yang sama. Jadi user lebih gampang untuk scan-nya. Terus closure biasanya kita pakai buat di icon. Gimana caranya orang bisa tahu tuh kalau cuma 3 garis itu buat menu. Three dots tuh mungkin buat ngedrag dan sebagainya. Terus continuity biasanya kita pakai untuk grid. Gimana? Kalau mungkin di mobile tuh tidak terlalu jauh ya bedanya. Tapi kalau kita pakai grid di website tuh lumayan pengaruh karena dia nge-scan-nya tuh lebih lebar kan layarnya. Dia lebih gampang untuk scan informasi dari atas sampai bawah. Terus sama figure ground, gimana caranya kita mengelompokkan hal-hal yang penting dan tidak penting. Kalau yang penting bisa kita bikin lebih mencolok, atau seperti modal yang informasinya lebih penting, kita bikin lebih menonjol lagi. Kita bikin seakan-akan dia melayang di atas layar yang sebelumnya gitu. Gimana penerapan si Gestalt Principles ini di UI? Mungkin contohnya ada di scan. Hah? Oke, maaf, agak ngeblank. Oke, jadi Gestalt Principle-nya singkatnya kayak gini ya. Kalau kita semuanya mau bikin semuanya stand out, akhirnya nggak ada yang stand out gitu. Kita bikin semuanya ada background-nya. Akhirnya mata bingung, nih mana sih yang sebenarnya harus kita lihat duluan. Terus ini komponen si pelajaran ini dengan si leaderboard ini sama nggak sih? Terus ini kenapa warnanya beda sendiri dan sebagainya. Itu mata manusia agak susah tuh, lebih capek lah untuk ngelihat kalau semuanya penting, terus mana yang harus saya perhatikan duluan gitu. Dan kalau misalnya semuanya ada background, juga susah banget kan untuk dibaca. Makanya mungkin bisa beberapa aplikatif Gestalt Principle-nya bisa diaplikasikan di yang
ke sebelah tuh setelah kita coba aplikasiin Gestalt Principle-nya. Yang similarity-nya kita bisa pakai di pelajaran hari ini. Misalnya kita tahu ini semuanya pelajaran hari ini karena bentuknya sama. Terus yang proximity-nya juga kita bisa pakai untuk mengelompokkan antara pelajaran hari ini dengan leaderboard mingguan tuh beda karena jarak antara komponennya itu beda ya, pisah agak jauh marginnya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya selain Gestalt Principle ada accessibility. Gimana caranya kita bikin desain, bikin aplikasi itu yang bisa dipakai untuk semua orang, nggak cuma orang yang tanpa disabilitas gitu. Biasanya kita coba untuk merujuk ke WCAG atau Web Content Accessibility Guideline. Checklist ini sih yang biasanya coba banyak yang luput ya, seperti kontras, target, terus ada focus state untuk teman-teman mungkin yang ada hambatan daksa ya. Jadi bisa pakai keyboard untuk ngetrace komponen apa yang lagi dipilih sama dia. Terus sama kita tuh nggak bisa cuma pakai warna aja karena 8% laki-laki di dunia itu buta warna gitu. Dan nggak semua fitur yang kita pakai yang kita tujukan untuk disabilitas sebenarnya untuk disabilitas karena kadang kita juga ada kondisi-kondisi kita eh, butuh gitu. Misalnya kayak kita layarnya kita lagi di outdoor, terik banget, kita butuh kontras yang lebih jelas. Atau mungkin ketika kita misalnya di kereta atau di tempat yang bising gitu, terus kita nggak bawa earphone, mungkin kita, tapi kita mau eh, mau nonton video, akhirnya fitur seperti closed caption itu bermanfaat juga buat kita kan. Oke, next ya mungkin gimana apa ya hasil UI yang udah kita bikin kita terapin lagi accessibility-nya kayak kayak yang ini contohnya ya alert di paling atas. Yang tadi yang udah saya bilang warna aja tuh nggak cukup karena orang-orang banyak juga yang 8% dari pria itu kan eh, buta warna ya. Jadi kalau cuman begini kalau dia buta warna tuh dia nggak tahu dan nggak aware gitu kalau ini ada error. Makanya kita butuh kasih kontras yang lebih banyak, kita kasih border dan border aja nggak cukup, kadang kita kasihin juga icon. Atau juga kontras, nilai kontras si teks. Kalau emang kontrasnya sedikit, kita tambahkan lagi nilai kontrasnya. Mengukur kontras dengan apa? Mungkin banyak ya toolsnya di website atau di Figma, pluginnya juga ada. Terus ini juga sama, lihat semua dan lain-lain. Contohnya kayak gini, kita pakai video juga pakai closed caption. Terus untuk teman-teman yang dengan disleksia mungkin kita harus butuh perlu line height-nya juga perlu diperhatikan mungkin kira-kira sekitar 150% dan sebagainya biar lebih gampang untuk dibaca karena kalau teman-teman dengan disleksia kadang ngelihat teks itu agak bertabrakan seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang prompting untuk generate sebuah UI ya. Kenapa sekarang kita coba untuk workshop, untuk sekarang kita coba bareng-bareng pakai Google Stitch karena ini toolsnya gratis untuk saat ini karena masih public beta dari Google. Dari gimana cara kita dari satu prompt, satu paragraf, Stitch itu bisa ngasilin kita hi-fi yang bisa kita copy ke Figma dan kita polish. Nah, di sini saya akan bahas gimana struktur yang benar. Tidak ada bakunya sih sebenarnya, tapi gimana caranya bikin si AI agent ini tahu konteks yang mau kita bikin. UI-nya seperti apa. Coba bayangin kalau kita punya asisten yang kerja 24/7, walaupun agak lebay ya, tapi selama kita butuhin tuh bisa, kalau 24/7 sebenarnya bisa sih, tapi itu bahasan yang lain ya. Konsepnya ada tiga step, ada input, output, sama export. Yang pertama biasanya kita input cukup dengan bahasa manusia, nggak perlu bahasa yang ribet-ribet. Walaupun untuk yang pro user kadang dia bisa juga kasih jargon-jargon atau code di dalamnya biar hasilnya lebih spesifik. Terus kedua, kita dari hasil output yang dihasilkan oleh si Google Stitch atau agent lain, kita
bisa cek lagi tuh apakah sudah sesuai tipografi dan lain-lainnya. Dan kalau udah sesuai, kita bisa ekspor di Figma. Kadang yang dihasilkan pun nggak sesuai, makanya kita perlu lagi untuk apa ya, di touch up lagi lah di Figma. Strukturnya seperti apa? Eh, strukturnya ada 5 sebenarnya yang paling familiar ya, yang paling banyak digunakan. Yaitu kita kasih tahu tujuannya, kontennya, layout, audience, sama konteks. Tujuannya apa? Mungkin dari hasil tadi ya, ideation dengan ChatGPT atau Gemini atau Cloud, kita tahu nih kita mau bikin website atau aplikasi atau apa, dan websitenya seperti apa? Apakah progressive web app atau mungkin eh, cuma website biasa gitu. Terus kontennya apa aja, konten di dalamnya apa aja, layoutnya gimana, hierarkinya, komponen apa di mana posisinya dan sebagainya. Terus jangan lupa juga kita kasih tahu audiensnya, ini usernya siapa aja sih, biar si ChatGPT atau mungkin Stitch dalam hal ini dia tahu konteksnya. Karena ini akan disesuaikan mungkin dari tone of voice-nya, dari warnanya, dari nilai kontrasnya akan lebih jelas atau gimana, itu sesuai dengan audiens. Terus terakhir konteks. Konteks ini biasanya kita jelasin kan vibes-nya akan seperti apa, apakah minimalis, brutalis, neo-brutalism, dan lain-lain, skeuomorphism, style dari desainnya akan seperti apa. Kita jelasin semuanya di sini. Kenapa? Ya karena kalau kita bikin satu prompt yang nggak jelas gitu, yang datar gitu, bikin aplikasi nabung misalnya, eh, AI akan bingung, nih aplikasi untuk siapa, terus style itu gimana, platformnya apa, dia akan generate ya sesuai dengan dia aja. Tapi mungkin kalau untuk beberapa tools dia bisa sih kadang nanya lagi ke kita konteksnya seperti apa, dia akan nanya lagi untuk memahami konteks yang lebih jelas. Terus contohnya gimana kalau kita apa namanya, bikin prompt sesuai dengan eh, struktur yang udah kita bahas sebelumnya. Contohnya mungkin seperti ini ya, kita mau bikin onboarding 3 step untuk aplikasi nabung digital. Layoutnya apa aja, ada hero, ada fitur, dan lain-lain. Terus audiensnya siapa aja, buat mahasiswa yang baru mulai nabung. Terus konteksnya apa? Maaf. Terus konteksnya apa? Vibes-nya pastel, friendly, banyak white space, karena biar lebih enak dibacanya. Terus referensinya apa? Kayak mungkin style Notion ketemu dengan Gojek, atau mungkin apa ya, Airbnb dengan Notion misalnya, dan sebagainya. Selanjutnya, gimana caranya setelah kita udah bikin prompt dengan sesuai dengan 5 struktur yang tadi, gimana caranya hasilnya tuh nggak AI slope. Ini bukan tren sih, spesifikasi desain MDD baru diperkenalkan oleh Google di bulan yang lalu kalau saya nggak salah ya. Dan ini masih baru. Kalau dari dokumentasinya Google, sebenarnya isinya cukup simpel. Ada nama, description, colors, token-tokennya, typography, roundingnya, spacing, dan komponen. Ini dijelasin tuh kita punya komponen apa aja, spacingnya seperti apa, apakah kelipatan 4, kelipatan 5, dan sebagainya. Typografinya ada apa aja. Sesimpel kita cuman body text heading, atau mungkin badinya juga dicabangin lebih banyak lagi. Atau mungkin kita bisa juga lebih ribet, kayak gini misalnya contohnya. Kita bisa juga punya desain MD yang lebih detail. Ini yang bikin hasilnya mungkin akan lebih spesifik ya. Gimana cara nulis ini? Sebenarnya ada banyak ya. Kita bisa minta juga ke apa namanya, ke ChatGPT untuk bikinin desain MD by gambar yang kita kirim, atau mungkin kalau teman-teman yang udah punya website atau repo bisa dikasih ke Google Stitch nanti. Nanti kita coba bareng-bareng. Oke. Oke, jadi ada 3 hal yang harus diingat ya. Tadi framework-nya itu bukan tujuan, tapi gimana caranya eh, pola pikir yang tadi double diamond tetap kita terapin di workflow kita dengan AI. Terus fundamental juga tetap dan wajib untuk tetap kita eh, apa ya, tahu lah sebelum kita main-main dengan AI. Karena di akhirnya juga kita yang harus memvalidasi hasil dari AI itu udah bagus atau belum. Terus setelah tahu, kita bikin prompt yang spesifik yang dari 5 hal tadi ya, tujuan, konten, layout, audience, dan konteks. Oke, segitu dulu dari saya.
Sebelum kita lanjut ke live demo di workshop, mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Saya izin minum dulu. Boleh teman-teman, udah full insight banget materi yang disampaikan sama Mas Imam. Dan tadi ada satu hal yang menarik sih dari aku yang Mas Imam kutip, yaitu em, tentang human in the loop ya, dalam framework desain berbasis AI. Katanya tadi secanggih apapun AI tools yang kita gunakan, kitalah yang tetap memegang arah kreatifnya, empati terhadap user, cara berpikir, dan keputusan akhirnya. Nah, sekarang silahkan ruang diskusinya sudah terbuka. Masih pada semangat kan ya? Boleh di-type masih. Kalau masih pada semangat teman-teman. Oke, alhamdulillah. Dan teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa langsung raise hand dan open cam untuk bisa diskusi langsung sama Mas Imam. Dan yang belum bisa open cam dan raise hand, silakan di-type di kolom chat. Nanti akan kita bacain buat Mas Imam. Jika masih ada waktu ya, kalau sudah lebih dari batas pertanyaannya. Oh, masih pada semangat nih, Musliadi ASAD. Boleh. Ada yang mau raise hand nggak? Masih pada semangat, tapi sepertinya penjelasannya Mas Imam sangat komprehensif dan mudah dipahami sama teman-teman nih Mas Imam. Kayaknya kita langsung ini aja kali ya workshop ya, karena nanti akan ada hadiah Mas Imam bagi peserta yang mengupload hasil workshopnya, dan nanti kalau misalnya ada juga yang mereka yang berani share screen hasil workshopnya bareng sama Mas Imam, mereka juga akan dapat hadiah. Dan sepertinya peserta ini pada nggak sabar buat dapat hadiah nih. Katanya langsung demo gas. Silakan Mas Imam, kita gas aja demonya. Oke, sebelum demo mungkin ada arahan dulu ya nih. Jadi nanti kita coba demo bareng-bareng 15 menit. Eh, Harapannya sih teman-teman mau coba bareng-bareng ya. Nanti saya share juga promnya. Terus desain MD, contoh desain MD-nya juga akan saya share. Apakah Stitch Google ini bisa terintegrasi ke Google Anti-Gravity? Harusnya sih bisa ya Mas. Maaf ya Mbak, saya nanya. Jawab pertanyaan dulu. Eh, apakah Google Stitch bisa terintegrasi Google Anti-Gravity? Harusnya bisa sih dengan connect pakai MCP-nya si Google Stitch ke Anti-Gravity. Tapi jujur saya belum coba. Kalau sekarang sih mereka bisa connect ke AI Studio. Tapi kemarin saya coba AI Studio juga masih error. Mungkin trafficnya masih banyak setelah acara Google I/O kemarin ya. Entah itu difokusin karena mereka lagi ada acara atau gimana, saya nggak tahu. Kemarin sih lagi down. Tapi untuk dikonekin dengan MCP ke anti gravity harusnya bisa, dan harusnya nggak cuma ke anti gravity sih. Nanti coba kita lihat. Oke. Ada satu lagi Mas Imam dari Natali Diva. Pertanyaan siang Kak Imam. Izin bertanya terkait company information confidentially di saat menggunakan AI, brainstorming, dan juga generate design. Apakah ada concern dari pihak company dan designer or researcher? Terima kasih sebelumnya. Oke. Sebenarnya pasti ada concern ya, karena kita lempar banyak informasi ke AI. Kalau di Telkom, kita ada kolaborasi bareng-bareng di chapter AX dengan chapter DPE, teman-teman engineer. Kita bikin tools sendiri memang. Kita bikin tools untuk vibe code, namanya Legion AI. Kita udah develop dan udah bisa dipakai di internal. Dari yang udah di generate oleh Legion AI ini pun bisa kita balikin ke Figma dengan plugin. Concernnya memang ada, selalu ada ya. Gimana caranya? Makanya banyak juga company sekarang yang udah mulai bikin aplikasi internalnya, walaupun sebenarnya modelnya itu masih pakai model luar. Karena yang paling gede kan banyak ya, ada Gemini, OpenAI, dan Anthropic. Mereka masih masih kita masih ngandelin mereka sih sebenarnya sebagai otaknya. Tapi sebagai toolsnya banyak yang udah coba develop kayak kita di internal. Concernnya sih itu ya, karena ada
pasti ada instruksi dari internal biasanya di company. Mungkin ada dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia gitu, nggak bisa dilempar ke itu. Selain itu juga ada beberapa sih tools yang mungkin eh, kita sebagai internal di Telkom juga pakai. Yang kayak ChatGPT juga ada, kita juga punya Telkom GPT namanya. Kayak gitu sih. Karena concernnya ke sana. Kita cuma butuh modelnya sebenarnya untuk bantu sebagai otaknya. Tapi concernnya ada. Kita nggak pakai sih. Kita punya untuk saat ini kita punya dan develop project sendiri untuk Vibe coding. Nah, ada lagi pertanyaan susulan nih, Mas Imam dari Sugih Liawan. Kalau concern privasi, mending pakai N8N gitu cara bacanya, Olama. Tapi apakah saat ini ada cara mengembangkan AI untuk internal tanpa bergantung pada OpenAI, Gemini, dan Cloud? Pengembangan AI untuk internal tanpa. Oke, sebenarnya ini agak jauh sih sebenarnya dari Vibe Design, tapi oke. Oke, jadi kalau dua-duanya sih N8N dan Olama dan sebenarnya kayak GLM itu kan sebenarnya model yang bisa di run di lokal ya. Makanya mungkin kita bisa lebih dalam tanda kutip lebih aman dan lebih percaya ya. Kalau ngembangin sendiri sih saya rasa effortnya cukup besar ya untuk kita ngembangin model sendiri. Uh, saya yakin Apple aja udah kayaknya kelihatan udah nyerah kan dia di iOS yang terbaru kalau nggak salah dia membuka kita untuk opsi pakai model apapun. Karena mengembangkan model sendiri tuh kayaknya effortnya akan terlalu besar sih. Kecuali kita jadi bikin aplikasi agregator atau pakai model yang running di lokal gitu sih. Karena concernnya memang ya privacy data. Betul. Oke. Semoga menjawab ya. Oke, Semoga terima menjawab. kasih banyak Mas Imam. Karena keterbatasan waktu teman-teman, nanti kalau misalnya masih ada waktu lagi, teman-teman bisa diskusi di kolom chat. Nanti akan kita bacakan kembali ya Mas Imam. Mungkin kita lanjut dulu ke sesi workshopnya karena ini adalah sesi paling penting teman-teman untuk agenda kali ini. Dan jangan lupa untuk hasil workshop kali ini kalian bisa upload ke Instagram dan nanti kalian dapat menangkan hadiahnya. Kalau gitu, eh, layar dan tempat aku kembalikan kembali kepada Mas Imam. Oke, maaf, saya harus stop share screen dulu tadi. Oke, sekarang kita coba untuk workshop ya, dan silakan teman-teman untuk coba buka Google Stitch di stitch.withgoogle.com. Tolong komen kalau udah ya, udah buka di stitchwithgoogle.com. Oh, sudah pada semangat tuh Mas, sudah pada buka. Tuh sudah. Oke, kalau udah kita pakai prom bareng-bareng ya, yang pakai 5 struktur tadi biar cepat. Nanti setelah ini teman-teman bebas buat promnya seperti apa. Mungkin bisa brainstorming dengan GPT, tapi pastiin eh, apa namanya strukturnya kita ikutin yang tadi. Kalau lihat dari kalau teman-teman lihat di sini yang contoh promnya, mungkin kita ada tadi ya tujuan, konteks, layout, dan audience. Tapi kenapa nggak ada konteks yang kelima yaitu konten? Kita mau nggak nunjukin tuh uh, stylenya seperti apa dan sebagainya karena kita mau pakai implementasi ke desain MD ini. Oke, jadi kita copy biar cepat aja ya teman-teman. Jadi copy aja promnya. Terus karena kita mintanya untuk bikin app mobile, bisa pilih di sini app dan kita bisa pakai desain don app MD biar tampilannya itu konsisten dan cukup bagus. Kita bisa pakai start with your design. Nah, di sini opsinya banyak, bisa kopas desain MD-nya, bisa upload code atau pakai Figma.
Atau mungkin kalau teman-teman yang reponya ada di GitHub dan di set ke public bisa juga masukin ke sini. Tapi untuk sekarang kita coba pakai file design.md dulu ya. Teman-teman bisa kalau emang belum ada dan belum di generate dan nggak punya ya repo dan produk yang udah ada, teman-teman bisa ke website ini getdesign.md. Kelihatan kan ya tab Chrome-nya. Oke, ini saya pinggirin dulu gimana cara pinggirinnya ya. Oke. Astagfirullah kemit. Maafin. Udah dari tadi ya. Oh baru, kok bisa? Maaf ya. Oke oke, maaf. Oke. Teman-teman udah bisa aksesnya, udah copy tadi promnya dan udah bisa buka ini ya, Get Design MD sama Design Supply. Ini mungkin untuk produk-produk besar ada di sini, tapi ada juga teman-teman kalau mau explore di Design MD yang lain bisa ke styles.refero.design. Ini untuk starting point sebenarnya. Ini tuh kayak kita dulu kalau ngedesain tuh kita pakai template. Kita cari template di website gitu untuk yang berbayar atau yang free. Ini untuk starting point kita, jadi nggak waktu ngedesain tuh nggak dari nol-nol amat. Teman-teman bisa ke 4 website ini ya. Terserah teman-teman kalau untuk design.md-nya, teman-teman bebas mau dari getdesign.md, saya copy aja ya. Ada designmd.supply, ada di sama ada yang terakhir di newform.ai. Untuk formnya mungkin boleh di bareng-bareng kita pakai form yang sama, tapi untuk design.md-nya bebas. Teman-teman mau pakai yang mana? Itu udah saya kopas file-file untuk dapetin design.md-nya. Untuk sekarang mungkin saya akan coba pakai yang ini ya, karena tampilannya kayak bagus dan lebih seru aja. Untuk pakai dark mode untuk aplikasi kita yang mau coba kita bikin, kita upload. Bisa upload, bisa kopas ya, karena beberapa website yang bisa kita kopas kok. Jadi kopas aja. Kita udah upload desain MD,